Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 11S2410. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keenam, yang dimana di sini kita mengerjakan studi kasus Java OOP, yaitu improvement. Nah, di sini kita diberikan beberapa tahap-tahap dalam kasus Java yang kita akan jelaskan, yaitu yang pertama kita suruh memodifikasi isi file entity atau to do Java. Nah, kita diberikan code-nya dan kita disuruh untuk memodifikasinya. Selanjutnya, kita suruh juga memodifikasi si file repository, yaitu itu to-do repository.java. Selanjutnya juga kita suruh modifikasi si file repository yang to-do repository, memodifikasi service, to-do service, memodifikasi si file util, input util.java, memodifikasi si file view to-do Java, dan yang terakhir, kita disuruh memodifikasi si file app.java-nya. Nah, selanjutnya, kita disuruh untuk mengcompile dan menjalankan aplikasinya pada terminal. Dan kita disuruh untuk menuliskan perintah untuk compile-nya itu yang seperti kita lihat di sini. Dan untuk merannya itu diberikan juga ini dia. Oke, selanjutnya kita suruh juga melakukan analisis perbedaan kode berarti kemudian berikut 6 dan kita suruh melengkapi implementasi kode program yang tadi itu agar fitur-fiturnya itu dapat bekerja dengan baik. Yang pertama dia agar dapat mengubah data, yang kedua mencari data, dan ketiga mengurutkan data. Nah, demikian untuk tugas dari praktikum yang keenam ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke nah, Terkait ini, oke. Oke, yang pertama untuk Turu Java ini, nah, nah, kelas yang pertama itu adalah Turu Java. Ini dia. Nah, kelas ini bernama Todo yang kita gunakan untuk menyimpan data-data dari tugasnya. Yang pertama ada dia total, yaitu untuk variabel statisnya. Artinya ini adalah variabel untuk bersama agar untuk semua objeknya, objek dari Todo-nya. Nah, jadi fungsinya itu agar kita dapat menghitung total objek Todo yang dibuat. Selanjutnya ada ID, yaitu identitas dari tiap Todo-nya. Ada title untuk judul tugasnya, dan finish itu kita buat untuk status tugasnya selesai atau tidak. Selanjutnya ada metode dari kelas ini, yaitu ya private code ini sampai ke total. Jadi setiap kali kita membuat judul baru itu totalnya itu tambah dengan satu, ini plus plus, dan ID totalnya itu ID turunnya itu di set sama dengan yang punya total tadi. Nah, ID-nya sama dengan total seperti itu. Artinya itu semua turunnya itu otomatis punya ID unik tanpa perlu kita input secara manual. Jadi ada konstruktor dari kode ini, yaitu ini. Nah, ini dia. Jadi semua konstruktornya ini memanggil dia set ID supaya ID-nya itu selalu unik seperti itu. Selanjutnya ada fungsi get juga. Ya. Selanjutnya ada juga fungsi get ini, yaitu untuk membaca nilai variabelnya. Dan ada juga fungsi set juga ini, yaitu untuk mengubah nilai dari variabelnya. Nah, selanjutnya ada fungsi set finish, yaitu untuk mengikuti konvensi jawabannya itu untuk boolean. Ini dia. Selanjutnya ada juga metode yang toString, yaitu digunakan untuk menampilkan objeknya tuduhnya itu dalam bentuk string yang rapi. Ini dia untuk code-nya. di belakang, di depan. Nah, Aku demikian depan. untuk kelas yang pertama yaitu to-do. Jadi ini. Jadi setiap tuduhnya yang kita buat itu otomatisnya itu nanti jadi punya ID unik dan kita bisa buat dengan berbagai konstruktor, yaitu tanpa title, dengan title, atau titelnya itu plus status. Ada juga fungsi getter dan setter untuk aksesnya dan untuk mengubah datanya. Dan kita juga punya toString untuk memudahkan menampilkan info dari tuduhnya itu secara rapi. Selanjutnya kita masuk ke kelas yang kedua. Nah, ini dia kelas yang keduanya. Nah, kelas kedua itu yaitu to-do repository.
Yang pertama itu ada interface. Jadi IE to do repository ini adalah sebuah interface yang dimana interface itu adalah seperti kontrak. Jadi kita memberitahu kelas lain metode apa saja yang akan diimplementasikan, tapi tidak kita beri implementasinya. Jadi tujuannya dari eh, interface ini yaitu untuk memastikan semua repository to-do-nya itu untuk memastikan repository to-do-nya ini punya fungsi yang sama, yaitu menambah, contohnya menambah, menghapus dan mengambil daftar dari to-do-nya. Nah, di sini ada metode dari interface-nya ini yaitu yang pertama ada ini array list to do repo get all to dos, yaitu ini untuk mengambil semua to-do-nya dari repository-nya. Kita menggunakan return type array list to do untuk melist semua to do yang tersimpan. Jadi ini belum ada implementasinya karena ini adalah sebuah interface seperti yang saya bilang tadi. Ada juga void repo add to do yaitu untuk menambahkan to do baru ke repository, dan dia return type void-nya itu tidak mengembalikan apapun. Selanjutnya yang terakhir yaitu boolean remove to do yaitu untuk menghapus to do-nya itu, tapi dia berdasarkan ID. Jadi nanti booleannya itu bernilai true jika berhasil dihapus, dan dia akan bernilai false jika dia tidak ditemukan. Seperti itu. Jadi itu dulu repository ini tidak menyimpan datanya secara langsung, tapi dia mendefinisikan tindakan apa yang akan dilakukannya pada data to-do-nya. Jadi nanti kelas selanjutnya yaitu to-do ini nanti ini akan mengimplementasikan dari interface dari itu repository ini, dan dia akan memberikan logika nyata untuk masalah menambah, menghapus atau mengambil dulunya gitu. Jadi kalau fungsi dari interface ini agar kodenya itu lebih fleksibel. Jadi kita bisa ganti cara penyimpanannya yaitu misalnya release ke database tanpa mengubah kode yang memanggilnya karena kontraknya itu tetap sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini. Nah, itu dulu juga. Oke. Yang kedua itu ada juga interface untuk itu repository staging. Jadi ini juga interface sama seperti yang tadi saya jelaskan. Fungsinya juga sama. Nah, di sini ya, untuk metode dari interface ini yang pertama ada repo update to do, yaitu untuk mengubah data to do berdasarkan ID. Ada juga ID to do, ID to do, ada new to do, dan ada juga is finish, yaitu ID to do yang ingin diubah, judul baru dan status baru. Um, untuk keseruan ini mirip seperti kode yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi dia fungsinya itu untuk menambah kemampuan dari staging pada repository. Jadi tadi kan saya jelaskan dia itu interface untuk dari kode yang ini. Nah, jika yang saya jelaskan ini untuk interface dari kode ini untuk kelas yang ini seperti itu. Sama seperti tadi, sini juga sama yaitu menambah kemampuan staging yang saya bilang tadi. Selanjutnya kita masuk ke nah, ini dia. Yang itu dijelaskan kan? Hmm, Jadi yang kelas selanjutnya itu yaitu ini. ini dia. Hmm, Nah, ini adalah implementasi dari kode yang interface yang saya jelaskan tadi. Jadi, dia ini adalah sebuah kelas yang dimana, oke, ini dia. Yang pertama itu ada deklarasi kelas dan variabelnya. Kita bisa lihat dari enggak sini, sama. publik kelas ini. Jadi, kelas ini Oh, gitu. mengimplementasikan dari Kan? itu repository yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, dia akan menyediakan implementasi semua metode dari interface yang tadi yang ada di itu repository-nya. Jadi di sini ada max size-nya itu 100 yang dimana jumlah maksimum maksimum to do yang kita simpan itu adalah 100. Dan datanya itu adalah array tetap Pas, ya. Kan? untuk menyimpan objek to-do-nya. Jadi dia tidak menggunakan array list secara langsung di internal. Tapi metode interface-nya itu akan mengubah array ini menjadi array list saat dibutuhkan. Nah, kita juga menggunakan metode bantuan di sini yaitu get my to-do list. Yang dimana dia akan mengembalikan array to-do mentah atau internal, dan biasanya itu ini untuk keperluan internal atau debuggingnya. Ini ada juga, nah ada juga fungsi ini found finish to do, yang dimana ini adalah fungsi untuk mengecek apakah to-do-nya itu statusnya sudah selesai. Dan dia menggunakan fungsi looping semua data. Dan jika dia menemukan finish sama dengan true, maka dia akan langsung dikembalikannya itu true. Ada juga get size, yaitu
untuk menghitung jumlah to do yang sudah diisi oleh array-nya, dan dia akan menghitung sampai ditemukan nol. Jadi sisa array-nya itu akan dianggap dengan kosong. Oke. Nah, ini adalah implementasi dari metode interface yang tadi. Ini dia. Jadi dia mengembalikan list semua to do yang ada dan mengubah array-nya itu, array internal itu menjadi list. Dia. Ada juga repo. Nah, untuk repo itu ini untuk menambahkan to do baru ke pertama, dan jika dia penuh akan muncul pesan data to do sudah penuh seperti ini. Ada juga repo remove to do, yaitu ini untuk menghapus untuk mencari to do-nya itu berdasarkan ID. Dan jika ditemukan, maka dia akan digeser ke sebelah kiri, dan supaya tidak ada celah nol yang di tengah array-nya, dia akan dikosongkan slot terakhirnya. Jika jika dia menemukan true, maka dia berhasil dihapus, dan false jika ID-nya tidak ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk kelas yang ini adalah to-do repository ini adalah untuk menyimpan to-do dalam array tetap. Jadi dia mendukung operasi dasar dari interface yang tadi, yaitu I to-do repository, yang fungsinya itu untuk menambah to-do, menghapus to-do, dan mengambil semua to-do. Ada juga beberapa metode yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu get size, found, finish, dan get my to-do list. Oke, selanjutnya, nah ini dia ada to-do repository staging. Jadi untuk kelas ini adalah sebuah implementasi dari lanjutan untuk operasinya itu lebih kompleks. Yang pertama itu ada deklarasi kelas ini dia, yaitu untuk mengimplementasikan I2Do repository staging yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ini. Nah, untuk kode yang ini. Jadi dia wajib menyediakan metode update, sort, dan search. Ini di sini ada base repo, yaitu untuk referensi ke repository dasar yang to-do repository ini. Nah, jadi untuk eh, yang ini untuk memanfaatkan data to-do-nya itu yang sudah ada. Jadi jadi konstruktornya itu akan menerima objek itu repository yang sudah kita buat sebelumnya, dan dikes ke to-do repository yang ini, dan agar dia bisa diakses metode tambahannya seperti get my to-do list dan get size-nya. Gitu. Selanjutnya ada update to-do. Ini dia. Ini untuk mencari to-do berdasarkan ID. Ada juga ini sort to-do, yaitu untuk mengurutkan to-do-nya itu berdasarkan ID, title, atau status finishnya. Oke, ada juga, oke, itu dia. Jadi untuk keseluruhan to-do yang repository staging ini adalah lapisan tambahan dari to-do repository ini. Jadi ini seperti tambahan aja. Yang operasi yang kita sediakannya itu ada update, yaitu untuk mengubah title dan status to-do. Ada juga sort untuk mengurutkan to-do berdasarkan ID, title, atau status. Ada juga search tadi ya. Hmm. Ada juga search, ini repository to-do, yaitu untuk mencari to-do-nya itu berdasarkan kata kuncinya dari title-nya, dari keyword-nya. Jadi semua operasinya itu akan langsung memanipulasi data asli dari repository ini, dan bukan membuat file yang barunya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke untuk service. Nah, ini ya. Oke. Yang pertama itu kita jelaskan dulu i2do service-nya. Jadi untuk kode yang ini i2do service ini adalah sebuah interface juga sama seperti i2do repository-nya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau interface itu adalah ini. Jadi itu adalah untuk memisahkan logika bisnisnya dari repository atau data storage-nya. Jadi service-nya itu akan memanggil repository untuk melakukan operasi, tapi dia juga mengatur bagaimana data diproses sebelum atau sesudahnya. Gitu. Di sini kita juga menggunakan metode yang pertama ada void service show to do, yaitu untuk menampilkan daftar to do. Ada juga service add to do untuk menambahkan to do baru, dan ada juga remove to do untuk menghapus to do-nya. Nah, jadi untuk to-do service ini cuma lapisan tengah antara UI dan repository-nya. Jadi semua metodenya ini tidak mengubah data langsung, tapi memanggil repository nanti untuk manipulasi datanya. Gitu. Nah, selanjutnya ada juga to-do service untuk stagingnya. Ini mirip-mirip seperti yang tadi.
ini adalah interface dari service layer tambahan untuk operasi yang lebih kompleksnya. Jadi tujuannya itu untuk memisahkan logika bisnis lanjutan dari repositorinya. Misalnya update, search, dan sort to do seperti repository tadi. Nah, ini untuk service dan seperti itu. Ada juga beberapa metode yang itu, yang pertama service update to do, yaitu mengubah data. Ada juga pencari data itu search, ada juga untuk menurunkan data. Tuh. Ini juga sama seperti yang tadi, hanya lanjutan untuk agar kodenya itu lebih terstruktur. Nah, kita masuk ke kelasnya. Oke, jadi di sini ini dia implementasi dari itu-do service untuk Java-nya. Jadi to-do service, nah ini dia. Jadi ini adalah mengimplementasikan interface to-do service-nya dan dia akan menyediakan metode seperti service show to do, service set to do, dan service remove to do. Jadi to-do repository-nya ini adalah referensi dari repository untuk memanggil operasi CRUD-nya. Dan konstruktornya itu akan menerima repository sebagai parameter. Dan dia akan memungkinkan dependency injection sehingga service-nya itu bisa bekerja dengan repository maupun mengimplementasikan itu user repository-nya. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan to do yaitu service show to do yaitu untuk mengambil semua to do dari repository dan menampilkan satu persatu menggunakan ini sistem out dengan tetap to do. Nah, jadi intinya itu ini adalah service mengatur bagaimana ditampilkan, bukan hanya mengambil datanya. Ada juga menambahkan to do, service side to do, dan ada juga untuk menghapus to do-nya itu remove. Nah, jadi ini adalah sebuah lapisan bisnis dasar yang menghubungkan UI dengan repository-nya yang mempunyai tugas untuk mengambil data dari repository, membuat to do baru, dan menghapus to do-nya. Gitu. Oke, selanjutnya ada ya user staging. Jadi ini adalah implementasi dari to do service untuk Java-nya, yang dimana jadi di sini dia akan menyediakan beberapa metode yaitu update, search, dan sort. Nah, oke. Yang pertama itu untuk update to do. Nah, ini dia service update to do, yaitu memanggil repository staging untuk memperbarui to do berdasarkan ID. Dan jika dia gagal, dia akan menampilkan pesan ini. Dia akan memperbarui nanti. Jadi ini adalah service menangani hasil dari repository tadi dan memutuskan pesan yang ditampilkan ke usernya. Selanjutnya ada search to do, yaitu untuk mencari to do berdasarkan kata kunci dari title-nya, dari keyword-nya. Nah, jadi dia akan menampilkan semua to do yang ditemukan dan jika tidak ada yang cocok, maka dia akan menampilkan pesan data to do-nya itu tidak ditemukan. Jadi ini adalah service untuk memproses pencarian untuk ditampilkan ke usernya. Yang terakhir itu adalah sort to do yaitu untuk memerintahkan repository untuk merubah urutan dari to do-nya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah lapisan dari lanjutan dari to do service-nya itu. Yang tugasnya itu adalah memperbarui to do, mencari to do dan mengurutkan to do-nya. Jadi service ini tidak menyimpan data sendiri, tapi dia dimanipulasi melakukan repository staging yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Dan service ini akan mengatur interaksi dengan user, yaitu menampilkan pesan error atau hasil pencarian seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke input util.java. Oke, yang pertama ada deklarasi kelas dan variabelnya. Jadi untuk kelas yang ini yaitu input util adalah kelas utilitas yang digunakan untuk memudahkan input dari kita yaitu user. Yang pertama ada scanner. Ini adalah objek dari scanner untuk membaca input dari konsol. Ada juga scanner scanner statik. Untuk statik. Yaitu satu scanner itu bisa kita pakai di mana saja tanpa perlu membuat instance input yang baru. Sini juga kita menggunakan metode static yaitu bisa dipanggil langsung tanpa kita buat objeknya. Oke. Jadi untuk keseluruhannya input itu ini adalah helper kelas untuk input konsol. Jadi sederhananya dia berguna untuk menghindari kode scanner berulang di banyak tempat.
dan dia akan mempermudah pembuatan aplikasi itu yang kita buat karena tiap inputnya itu eh, kita bisa melakukannya dengan strings. Jadi string titelnya itu sama dengan kita langsung masukkan judul turunnya seperti itu. Oke, selanjutnya to do view. Nah, ini dia. Oke, jadi ini adalah lapisan tampilan dari UI dari aplikasi dirinya itu. Yang pertama ada to do view, yaitu menampilkan UI berbasis konsol dan menerima input dari user. Jadi di sini ada juga to do service, yaitu service dasar untuk menambah, menghapus, dan menampilkan to do yang. Ada juga to do view staging, yaitu view untuk operasi lanjutan seperti update, search, dan sort. Nah, di sini juga ada konstruktornya, yaitu ada public to do view sampai ke bawah sini, yaitu dia untuk menerima dependency service atau membuat view terpisah dari web bisnisnya. Ini akan memudahkan untuk pengembangan dan testing. Selanjutnya ada method view show to do. Nah, di sini dia akan menampilkan daftar to-do-nya itu menggunakan service. Dia juga menampilkan menu pilihan ke user, yaitu ada ini dia. Ada tambah, ubah, cari, rutan, hapus, keluar. Jadi dia akan mengambil input dari user menggunakan kelas ini, menggunakan kelas input util dari input util Java. Dan dia menggunakan switch case-nya itu yaitu untuk menentukan aksinya. Satu untuk tambah, dua untuk ubah gitu. Bawah. Dan ini ada juga fungsi kita gunakan loop berjalan sampai usernya itu ini sampai usernya itu memilih X. Jika dia memilih X, maka dia akan berhenti. Gitu. Ada juga ada juga view add to do, yaitu untuk memasukkan judul untuk memasukkan judul dari judulnya. Sama seperti tadi, jika inputnya itu bukan X, maka dia akan lanjut. Jika dia membuat input X, maka dia akan batal dan menampilkan pesan yang seperti di atas tadi. Ada juga metode view remove to do, yaitu yaitu untuk meminta user itu masukkan ID itu yang ingin dihapus. Eh, untuk fungsinya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu jika inputnya bukan X, maka dia akan mengubah ke integer dan panggil service untuk dihapus. Tapi jika inputnya itu sudah X, maka dia akan batal dan ulang ke bagian awalnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk keseluruhan, to view ini adalah lapisan tampilan dari lapisan tampilan yang akan tampil di terminal nanti, dan dia akan menerima input dan akan menampilkan output. Seperti itu. Dia tidak menyimpan data, tapi hanya memanggil service-nya untuk memanipulasi datanya. Tugasnya itu untuk menampilkan daftar to-do, memproses input, memanggil to-do view staging yang ini, nah, untuk mengupdate search dan sort, dan dia akan menangani cancel input dan inputnya itu bukan valid. Gitu. Selanjutnya ada to-do view staging. Ini dia. Nah, jadi di sini, oke. Nah, to-do view staging ini adalah view layer untuk fitur tambahannya, yaitu update, search, dan sort. Jadi ini untuk memproses operasi tersebut dan menerima konstruktor berupa service staging yang memungkinkan dependency injection. Nah, di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada view update to do, yaitu untuk meminta ID to do yang ingin diupdate. Ada juga meminta judul baru. Ada juga memanggil baru. Ada juga meminta statusnya itu sudah selesai atau belum. Dan memanggil service update to do untuk memperbarui to do-nya. Sama seperti tadi, jika inputnya tidak X, maka dia akan terus berlanjut. Dan jika usernya sudah memberi input X, maka dia akan membatalkan dari dia. Ngapain sih di Oke, selanjutnya ada metode view search to do, yaitu dia untuk meminta kata kunci untuk pencarian dulunya. Jadi dia akan memanggil service untuk melakukan pencarian dan dia akan menampilkan hasilnya. Oke, jadi untuk keseluruhan to do view staging ini adalah lapisan UI untuk fitur lanjutannya. Dia akan terpisah dari view dasarnya itu to do view. Dia juga memproses input dari user dan memvalidasi pembatalan. Lalu dia akan memanggil service staging yang ini untuk manipulasi datanya. Dia tidak menyimpan data sendiri. Dan fitur yang tangannya itu ada update, search, dan sort.
Gitu. Oke, yang terakhir untuk untuk app Java-nya. Jadi ini adalah poin utama dari aplikasi Studio-nya yang dimana di sini akan dibuat repositorinya. Ini dia. Akan dimasukkan to do repository yaitu repository dasar, ada juga to do repository staging yaitu tambahan, ada juga di sini juga dibuat service-nya. Seperti like kita jelaskan tadi ada to do service, ada juga to do service staging. Ada juga di sini juga kita buat view. Nah, jadi ada juga nih yang terakhir ada juga di sini fungsi untuk menjalankan dari aplikasinya ada to do view. Suatu dengan dia akan memulai loop utama untuk aplikasinya dan menampilkan daftar to-do-nya. Jadi untuk alurnya itu yang pertama user input yaitu menggunakan input utility view, ada juga view yaitu untuk to-do view, ada juga service untuk memproses logika dari bisnisnya, ada juga repository untuk menyimpan dan memanipulasi datanya, dan ada juga entity dari itu untuk objek yang menyimpan data dulunya. Dan terakhir ada output untuk kembali ke view dan tampilkannya ke user gitu. Oke, kita coba untuk jalankan code-nya. Jadi di sini kita lihat dulu untuk oke. Nah, di sini kita diberikan command setupnya yaitu Java ini kita masukkan ke terminalnya. Ini dia. Selanjutnya kita coba masukkan input dari nah ini dia. Kita coba dari input dari modulnya. Nah, oke, ini dia. Nah, jadi di terminalnya itu akan ditampilkan beberapa tampilan. Yang pertama ada dikasih menu, yaitu kita disuruh untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Jika satu untuk tambah, dua ubah caranya. Dan kita sini kita berikan satu, dan dia akan menambah seperti itu. Kita berikan X, maka dia akan membatalkan dari eh, aplikasi dulunya. Ini dia. Nah, oke, maka demikian untuk penjelasan dari praktik yang keenam ini. Jika semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.